Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat AZ, mulai muncul nih respon dari pihak Gerindra ya, melalui Ketua Umum Hariannya Sufmi Dasko Ahmad tentang akun Kaskus Fufu Fafa. Kita tunggu ini, dan ternyata sekarang sudah berespon. Bagaimana responnya? Ini yang mau kita diskusikan di malam hari ini. Fakta, data, kronologis, kajian yang runut baik disampaikan oleh ahli maupun netizen yang makin cerdas tentang siapa pemilik akun Fufu Fafa ini sebenarnya. Ya, memang mengarah pada dugaan Gibran Rakabuming Raka. Dan kalau benar, maka tentu orang-orang yang bersama dengan Gibran itu adalah orang-orang yang selama ini, atau spesifiknya kurang lebih sekitar 10 tahun yang laluan, itu dimaki-maki, itu dicemooh, itu diprovokasi oleh Gibran. Termasuk Prabowo. Dikatakan anaknya homo, kemudian pecatan tentara, kemudian banyak sekali yang kita saja nggak tega bilangnya, tapi dia tampaknya jadi bahasa sehari-harinya. Nah, tapi kemudian kita mendengar dari pihak Sufmi Dasko bahwa Prabowo nggak akan ambil pusing soal yang begini-begini. Nah, tentu ini harus kita sikapi, apakah kita layak untuk percaya? Bahkan ketika 11 dari 100 penilaian Anies saja terus diungkit-ungkit oleh Prabowo. Kan begini maksudnya. Kita ingin pemerintahan ke depan itu adalah pemerintahan yang bukan hanya kuat. Karena kan konon katanya tidak akan ada oposisi, berarti kuat. Ya. Berarti tidak akan ada yang menghalangi Presiden Prabowo untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi persoalannya di alam demokrasi kita hari ini harus ada yang namanya checks and balance. Siapa yang lakukan itu? Berarti kan rakyat langsung, kita-kita. Bahayanya ketika ini akan dipakai modelnya seperti demokrasi terpimpin eranya Soekarno dulu. Maka yang terjadi di dalamnya adalah para pencilat. Ya, di era Jokowi juga sama. Apalagi nanti kalau tidak ada oposisi sama sekali. Karena konon katanya PDIP naga-naganya mau gabung juga masuk kabinet Prabowo. Kan ngeri. Nanti di dalam akan terjadi saling sikut, saling jilat, ke bawah menginjak, ke atas menjilat. Nggak mungkin kita biarkan situasi itu akan terjadi karena akan merusak bangsa kita. Jadi kita akan coba bahas apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasko. Soal akun Fufu Fafa, Dasko sebut Prabowo tidak ambil pusing dan tidak retakan hubungan. Oh ya? Ketum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak ambil pusing terhadap akun media sosial Kaskus Fufu Fafa. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di Komplek Parlemen Kamis hari ini. Tadi diketahui akun Fufu Fafa viral karena membuat konten yang menghina Prabowo dan keluarganya. Bahkan disebut-sebut akun itu milik dari Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Jokowi sekaligus wakil presiden. Setahu saya Pak Prabowo nggak terlalu pusing yang gitu-gitu, kata Dasko, dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV. Yang gitu-gitu tuh yang gimana? Bukankah Prabowo punya betul-betul harga diri yang tinggi? Dinilai 11 dari 100 saja diungkitnya terus-menerus. Apalagi ini, keluarganya, anaknya, istrinya diomongin semua. Fahri Hamzah diomongin juga itu. Dasko yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR ini pun enggan banyak komentar tentang viralnya akun Fufu Fafa tersebut. Pihaknya juga belum memutuskan apakah akan mengambil jalur hukum soal akun itu. Ya, proses-prosesnya saya nggak tahu ya nanti. Apa ada pertimbangan apa. Jadi
tidak menutup kemungkinan. Tapi saat ini bilangnya Prabowo nggak ambil-ambil pusing yang begini. Dasko juga secara tegas mengatakan bahwa viralnya akun Fufu Fafa tersebut tidak membuat keretakan antara Prabowo dan Gibran. Percayakah Anda? Setelah ramainya akun Fufu Fafa, saya belum lihat tuh Prabowo ketemu dengan Gibran. Bener nggak? Nggak ada keretakan Prabowo dan Gibran, tuturnya. Ya. Sebelumnya akun Fufu Fafa menjadi perbincangan warganet karena sering melontarkan komentar berisi hinaan kepada Presiden terpilih Prabowo. Bahkan dugaan penghinaan itu dilakukan sejak bertahun-tahun silam. Warganet berspekulasi bahwa akun tersebut dimiliki oleh Gibran. Namun saat wartawan menanyakan pada Gibran, meminta agar menanyakan pada pemilik akunnya. Lah tidak tahu, tanya saja pemilik akunnya. Harusnya wartawannya bilang, ya makanya saya sedang nanya ini ke pemilik akun. Harusnya begitu dong kalau berani. Ya, mana berani ya. Kita akan bahas ini ya. Oke. Kira-kira hubungan politik antara Prabowo dan Gibran terpengaruhkah setelah kasus akun tersebut terbongkar? Ya, pernyataannya di situ disebutkan di berita ini tidak. Tapi saya kira nggak mungkin lah. Nggak mungkin seorang Prabowo yang sudah 20 tahun berjuang di oposisi akhirnya sekarang berhasil merebut tahta kekuasaan. Kemudian dengan seenaknya dihina-hina oleh anak muda yang ternyata wakilnya sendiri. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi saya kira keretakan ini tidak akan ditampakkan di publik, tapi nanti akan ada sinyalemen yang muncul dari misalkan laporan Ubedillah Badrun ke KPK tentang dugaan KKN-nya keluarga Jokowi. Itu mulai diperiksa oleh KPK. Mulai dipanggil tuh satu-satu. Gibran dipanggil ke KPK, Kaisang dipanggil KPK, Kahiyang dipanggil, Blok Medan dipanggil. Nah ini sinyalemen kalau Prabowo sudah mulai retak hubungannya. Bagaimana tidak ngaruh? Dibilang 11 dari 100 jadi ingat terus, apalagi yang melecehkan anak dan dirinya dan keluarganya, masa tidak pusing? Ya benar. Jika terbukti akun Fufu Fafa adalah Gibran, apakah Gibran tak jadi wapres? Nah ini yang ramai kemudian diperbincangkan hari ini. Ada yang meminta untuk dibatalkan dilantiknya karena dianggap tidak layak, tapi nanti dalilnya repot. Kenapa? Karena ini menjadi satu paket dengan Prabowo. Jadi yang lebih masuk akal ini dilantik dulu. Dilantik dulu, baru proses dugaan-dugaannya diperiksa. Nah atas dalil itulah akhirnya Gibran dianggap tidak layak menjadi wapres dan diberhentikan, diganti oleh Puan. Kok jadi Puan ya? Ya gitulah. Apa ya respon Gibran terhadap tuduhan akun Kaskus Fufu Fafa miliknya yang menghina? Responnya tadi juga sudah ada kan? Ya tanya saja ke pemiliknya. Kita lihat akhir drama ini. Kita masyarakat Indonesia lihat aja ke depannya Kang. Mulyono dan Wowo masih akur atau saling cukur Kang? Saling cukur gimana caranya ya? Gantian gitu, saya duluan nanti. Tapi yang pasti sebagai sebuah hukum alam, saya kira kita tidak bisa lepas ya. Maka apa-apa yang telah dilakukan Jokowi 10 tahun yang begitu merugikan banyak orang, ini pasti akan menemukan pertanggungjawabannya, entah itu melalui jalur yang konstitusional maupun jalur yang akhirnya rakyat yang bergerak gitu. Ya bisa saja. Bahkan turunnya Jokowi 20 Oktober ini oleh banyak orang masih diupayakan bisa diturunkan sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. Karena nanti jadi beda ceritanya. Tidak pantas jadi pemimpin. Siapa? Gibran. Ya, tidak ada tanda-tanda dia pantas jadi pemimpin. Jadi kalau dibalikan begitu. Karena dia terpilih sebagai wali kota Solo saja melalui sebuah drama kotor. Melawan tukang jahit. Ya sudah pasti dibiayai itu. Untuk menghindari kota kosong. Kemudian ketika dia menjabat, setiap Sabtu didatangi para menteri. Ya, konon kan katanya begitu. Dikasih proyek ini, itu, dan segala macam. Sehingga Solo menjadi yang jomplang. Paling banyak proyeknya, paling banyak dibantu oleh pemerintah pusatnya. Karena apa? Ya bukan karena Gibran, udah pasti karena Jokowinya. Kabar-kabarnya kita lihat
keretakan Prabowo dengan Jokowi, saya meyakini itu akan terjadi. Bagaimanapun Prabowo tentu tidak akan seperti yang disampaikan oleh Dasko ini, bahwa tidak ambil pusing dan tidak retakan hubungan. Karena seringkali kan kita harus melihat ketika para politisi bicara itu dalam arti yang sebaliknya. Jadi saat ini Prabowo sedang sangat pusing dan ini sangat meretakkan hubungannya, terutama dengan Gibran wakilnya. Ya, kita akan lihat drama-drama lain, dan mari kita terus jaga akal waras kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.